luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Merasakan ketenangan, tanda-tanda kekuasaan Allah yang tertulis tanpa tinta. Nah, setiap kita itu bergeser, itu gelombang otak turun. Itu kalau ada alam hipnotis itu kondisi trend. Karena kan gelombang otak kita dalam kondisi sugestif adalah Itu dapat melatih kecerdasan seseorang. Kita senantiasa melatih empati, kepedulian sosial kita terhadap ini. Buat terapi buat kitanya. Ustadz, maaf nih, saya izin bertanya bahwasanya perasaan saya itu ketika berada di alam itu merasa tenang, merasa enjoy, dan merasa diri saya itu merasa dekat dengan Allah. Itu karena apa ya? Masya Allah. Pertanyaan yang menandakan kehadiran diri. Kenapa Kang Andri bisa merasakan seperti itu? Karena Kang Andri melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan langit, bagaimana Allah menegakkan gunung, dan bagaimana Allah menghamparkan bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat ke-17 sampai ke-20, Allah berfirman, afala yang guruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sufihat. Yang artinya, perhatikanlah bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Di alam inilah kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang tertulis tanpa tinta. Setiap hembusan nafas kita, setiap hembusan angin yang ada di sekitar kita, dan setiap gemericiknya air yang kita dengar, ini menandakan semua ini bahwa kita manusia sangat kerdil di hadapan Allah. Maka kita sebetulnya tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kecuali Allah yang memberikan. Maka saat kita pergi ke alam seperti ini, bukan hanya menikmati keindahan alam ini, tetapi kita pun semakin dalam mengingat kebesaran Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari mengingat itulah akan diturunkan rasa tenang ke dalam jiwa kita. Maka Kang Andri bisa merasakan kenapa saat saya pergi ke alam merasakan ketenangan dan merasakan kedekatan dengan Allah, karena saya merasa semakin kerdil, semakin rendah di hadapan Allah yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Wallahu a'lam. Seperti itu Kang Andri. Insyaallah. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Amin ya Allah. Ini betul juga ya Ustaz, kalau dengar air sungai, kicauan burung di alam, hembusan angin, teh makin tenang, rileks, asa buat terapi buat kitanya, terapi buat kita ketika di alam, betul. Nah, kalau dari segi ilmu NLP atau hipnosis, gimana Coach? Sebetulnya luar biasa tadi yang dijabarkan oleh Ustadz Roni ya. Kita diarahkan oleh Allah untuk bertafakur alam ya. Nah, secara otomatis sebetulnya ketika kita datang ke alam atau ke gunung seperti kita saat ini ya, tanpa disadari kita mendengar ada gemericik air yang terus menerus, terus hembusan angin, dan ada kicau burung tuh. Nah, ini sebetulnya bisa membuat otak kita, gelombang otak kita itu bergeser dari beta ke alfa, dari yang aktif menjadi relaksasi ringan ya, atau bahkan dalam kondisi tertentu bisa pasalaman ya, relaksasi dalam atau ke teta, ke gelombang teta. Nah, ini membuat kita otomatis rileks ya kan. Ini kan monoton, suara air ya. Nah, terus tubuh kita suhunya sejuk ya, sejuk. Nah, itu turun ke gelombang alfa. Nah, ini disebutnya kalau dalam hipnotis itu kondisi trance. Ya, ini sama dengan kondisi bangun tidur ya. Kondisi, ada yang bilang dalam kondisi meditasi juga ini teh. Atau trance itu bisa juga ketika kita sholat, misalkan sholat tahajud itu khusyuk, itu gelombang otak turun. Nah, disinilah momen-momen kenapa kita tiba-tiba merasakan relax gitu, pasangan. Luar biasa ilmu pikiran.
bahkan boleh dimanfaatkan. Jadi ketika dalam kondisi rileks atau gelombang otak alfa ya, itu sebetulnya kita sugestif. Jadi mudah menerima saran kan. Nah, untuk memanfaatkan ini gampang sebetulnya. Lakukan afirmasi positif dalam kondisi rileks ini. Contoh tadi, afirmasi dalam konteks menyadari akan ayat-ayat kauniyah yang tadi oleh Ustaz dibacakan, ada ayat Qur'annya ya, Al-Ghosiyah. Kita makin menyadari, iya ya, kita ini kecil, ciptaan Allah betapa luar biasanya kan, gitu kan, luas. Makin menyadari bahwa kita ini butuh, gitu kan, kesadaran akan apa, akan Allah, supaya kita tidak hidup merasa sendiri aja kan. Lihat alam semesta ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, afirmasi positif untuk diri sendiri agar hidup lebih baik, bahwa ya mulai saat ini dan seterusnya saya akan senantiasa semangat. Saya yakin Allah akan membantu saya ketika saya menghadapi masalah. Itu bisa dimanfaatkan di sini. Karena di gelombang otak kita dalam kondisi sugestif atau dalam kondisi apa? Alfa bahkan theta. Itu penjelasan sedikitnya ya Ustaz Arman. Kalau dari segi pendidikan, Nah ya ini pakar Nah. pendidikan bagaimana nih? Dimanfaatkan Ustaz kapan nih? Masya Allah. Izin ya. Jadi memang dalam konteks segi pendidikan, bahwasanya dengan kita sering melakukan tafakur, secara tidak langsung itu dapat melatih kecerdasan seseorang, kecerdasan anak. Salah satunya adalah ketika kita berpikir kritis terhadap keadaan lingkungan, maka itu bisa melatih kecerdasan IQ kita. Ketika kita memahami nilai-nilai spiritual, itu secara tidak langsung kita memaksimalkan EQ dan SQ yang ada dalam diri kita. Serta kita senantiasa melatih empati, kepedulian sosial kita terhadap lingkungan. Sehingga dengan melaksanakan tafakur secara tidak langsung, mau tidak mau kita sedang membentuk sebuah pribadi insan kamil yang senantiasa seimbang antara ilmu dan Masya ilmu. Allah, luar biasa. inna fi khalqis samawati wal ardi Wakhtilafil laili wan nahar la ayatin Liulil albab. Masya Allah. keren